Buana Paksa, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat malam, good afternoon, ya kan? Selamat atau sugeng dalu, ya, bagi teman-teman yang kebetulan menyaksikan konten saya ini di malam hari. Sementara saya ketika merekam konten ini pada malam hari. Jadi selamat malam. Nah teman-teman, para subscriber, para fans dari channel Sang Kolonel, pada kesempatan ini kebetulan malam Jumat, alangkah bagusnya kalau kita saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, ya, begitulah kira-kira ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya mungkin sudah pernah kita baca, pernah kita ketahui, pernah kita praktekkan, tetapi alangkah baiknya kalau kemudian bisa kita remind lagi dalam memori kita, dan kemudian kita bisa terus mengikuti langkah-langkah ini. Ini adalah kutipan kata-kata lama dari almarhum Bob Sadino. Nah, tentu teman-teman tahu toh siapa beliau. Tokoh yang sangat nyentrik, pengusaha besar pribumi, yang hobinya kemana-mana pakai celana pendek, celana denim, celana jeans tapi pendek, katok gitu bahasa Jawa ini, celana pendek itu. Ya, pernah dibawa ke berkunjung ke DPR, beliau tetap nekat pakai celana pendek, kemudian ditegur supaya ganti celana panjang. Ya memang begitu orangnya, uniknya. Terlepas dari penampilannya, tetapi beliau pernah memberikan sesuatu yang kemudian walaupun beliau sudah meninggal tapi masih berharga buat kita, yaitu kata-kata yang pernah beliau ucapkan yang bisa menjadi renungan buat kita semua, ya. Mari kita dengarkan baik-baik, ya. Keluargaku. Nah, ini artinya beliau mengingatkan kepada keluarganya, dan kita semua anggap aja keluarga beliau mendengarkan nasihat beliau. Di saat kita memakai jam tangan seharga 500.000 atau 50 juta, kedua jam itu menunjukkan waktu yang sama. Ketika kita mengayuh sepeda seharga 100 juta ataupun 1 juta, tetap mengeluarkan keringat yang sama. Ketika kita membawa tas atau dompet seharga 500.000 atau 5 juta, keduanya sama-sama dapat membantumu membawa sebagian barang atau uang. Waktu kita tinggal di rumah seluas 50 meter persegi atau 5.000 meter persegi, kesepian yang kita alami tetaplah sama. Ketika kita terbang dengan first class atau economy class, maka saat pesawat terbang jatuh, maka kita pun ikut jatuh. Keluargaku, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta duniawi. Ketika kita memiliki pasangan, anak, saudara, teman dekat, teman baru dan lama, lalu kita ngobrol, bercanda, tertawa, bernyanyi, bercerita tentang berbagai hal, berbagai suka dan duka, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal penting yang patut direnungkan dalam hidup. 1. Jangan mendidik anakmu untuk terobsesi menjadi kaya. Didiklah mereka menjadi bahagia, sehingga saat mereka tumbuh dewasa, mereka menilai segala sesuatu bukan dari harganya. 2. Kata-kata yang terbaik di Inggris, makan makananmu sebagai obat. Jika tidak, kamu akan makan obat-obatan sebagai makanan. 3. Seseorang yang mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu, karena walaupun ada 100 alasan untuk menyerah, dia akan menemukan satu alasan untuk bertahan. 4. Banyak sekali perbedaan antara manusia dan menjadi manusia. Hanya yang bijak yang mengerti tentang hal itu. 5. Hidup itu antara B, birth, lahir, dan D, death, mati. Di antaranya ada kata C atau C, choice, pilihan. Hidup yang kita jalani, keberhasilannya ditentukan oleh setiap pilihan kita.
ya. Jika kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendirian. Tetapi jika kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Ada 6 dokter terbaik. 1, perhatikan ini, keluarga, ya. 2, istirahat. 3, olahraga. 4, makan yang sehat. 5, teman. 6, tertawa. Beliau menyebut 6 ini adalah 6 dokter terbaik. Saya ulangi ya. 6 dokter terbaik. 1, keluarga. 2, istirahat. 3, olahraga. 4, makan yang sehat. 5, teman. Dan 6, tertawa. Nikmati hidup dan tetap bersandar kepada Allah yang punya kehidupan. Semoga bermanfaat. Nah, itu teman-teman ya, kata-kata atau kalimat yang pernah disampaikan oleh Pak Bob Sadino almarhum ya. Sungguh luar biasa ya. Jadi itu bisa menjadi tips hidup yang sehat dan bahagia. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bob tadi, yang tentunya saya sepakat ya pada hampir semua kata dalam kalimat yang saya sampaikan tadi dari Pak Bob Sadino ya, dan saya mengarah ke sana ya. Makin tua itu dunia seolah-olah sebagai representasi dari harta dunia, nggak terlalu merasa terlalu dipikirkan ya, karena dalam waktu dekat mati, saya akan mati, kita semua akan mati ya. Jadi tidak perlu terlalu ngoyo di dalam mengejar dunia. Dunia itu bisa harta, bisa jabatan, bisa kekuasaan, ya kan, macam-macam ya, segala macam yang menjadi representasi dunia ya. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan dunia itu sesungguhnya bisa diibaratkan seperti anak kambing yang sudah mati. Jadi bangkai anak kambing, bangkai cempe itu dikasihkan orang aja udah pada nggak mau ya, apalagi suruh beli, nggak laku. Itu dunia ya. Jadi yang lebih utama yang kita kejar adalah akhirat, karena akhirat ini yang kita harapkan adalah surga. Surga itu 99 kenikmatan ada di surga, yang 99% ya, sedangkan 1% yang diberikan Allah di dunia ini. Jadi saat top-topnya di dunia ini, kita hidup kaya, kita hidup mewah, rumahnya bagus, mobilnya bagus ya kan, gaya hidup borjuis gitu kan, itu baru 1%. Yang 99% ya, kebahagiaan dan kenikmatan yang sejati adalah nanti di surga. Baik teman, ini sudah 7 menit lebih 45 detik, saya kira cukup. Bisa mengisi di channel saya Sang Kolonel ya kan. Tadi saya barusan membuat konten untuk channel sebelah, channel saya sebelah yaitu Warung Sodako ya. Nggak apa-apa, kita isi kehidupan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe ya kan, tekan tombol loncengnya dan terus ikuti konten-konten dari channel Sang Kolonel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.